Innalhamdulillah, segala puji dan pujian bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah dan tercurah kepada Nabi Muhammad dan yang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kameramen. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan sudah mau meluangkan waktunya untuk berkumpul di ruang ini untuk mengikuti salah satu aksi nyata saya mengenai pemahaman saya dan penerapan pengalaman saya mengenai modul 1.4 dengan tema budaya positif. Tidak perlu diperkenalkan lagi Bapak Ibu ya, sudah jelas ya. Nama saya Julius Sastra, saya PDK 1 Guru, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Karimun. Oke, ada tujuannya Bapak Ibu dikumpulkan di sini adalah ingin mengulang kembali mengenai pengalaman ilmu mengenai satu konsep disiplin positif, terus mengenai keyakinan kelas, dan juga mengenai perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga ada nanti namanya teori kontrol yang di dalamnya ada memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia dan motivasi manusia melakukan sesuatu. Jadi diharapkan nanti setelah seminasi ini Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Adapun konsep inti dari budaya positif itu yang pertama ada 8 konsep. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan, yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, dan juga ada 5 posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Selanjutnya nanti penerapan 3 institusi. Mengapa kita harus merubah paradigma kita Bapak Ibu? Karena sesuai dengan tuntutan zaman dan juga tuntutan kurikulum merdeka bahwasanya pembelajaran kita itu harus berdiferensiasi. Pendekatan diferensiasi ini artinya kita harus melakukan proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta ini. Oleh karena itu, tujuan utama dari kurikulum mereka adalah menciptakan profil pelajar Pancasila yang ada 6 ini. Yang pertama dari mereka kepada yang mandiri dan juga bernalar kritis. Selanjutnya Bapak Ibu, paradigma kita dulu itu adalah seperti stimulus respon. Bisa Bapak Ibu tengok di tabelnya, bandingannya. Jadi mengenai pendekatan baru ini ada namanya teori kontrol. Teori kontrol ini artinya setiap individu melakukan sesuatu itu berdasarkan 5 kebutuhan dasarnya dan juga dipengaruhi oleh 3 motivasi. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama semuanya. Nyatanya kebutuhan kita itu setiap individu berbeda. Terus semua orang melihat sesuatu itu sama. Padahal ya setiap orang memiliki kebutuhan berbeda akan sesuatu. Dan juga kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Selama ini apakah kita melakukannya seperti itu? Kalau seperti itu, di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain karena tidak mungkin sama kita satu sama lain. Selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat bahwa itu adalah salah. Di dalam teori kontrol, perilaku buruk itu ternyata memiliki suatu tujuan. Nanti tujuannya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya yang mengontrol diri kita itu sendiri, tidak bisa orang lain. Terus pemaksaan itu ada pada saat bujukan yang gagal. Ketika kita sudah membujuk seseorang melakukan sesuatu, biasanya kita kasih hukuman. Untuk teori kontrol, kita melakukan namanya pendekatan kolaborasi ya, dan juga konsensus yang memberikan pilihan-pilihan baru apakah seseorang itu mau atau tidaknya melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, model berpikirnya itu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau dalam teori kontrol itu win-win solution. Si A menang, kita juga menang.
Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita coba tanamkan teori kontrol ya. Dia nggak berjalan. Bapak Ibu sudah satu meja sudah berpasangan ya. Oke, kita permainannya seperti ini Bapak Ibu. Kita kebalkan tangan satu. Oke, ya, kebalkan tangan satu. Si A dan si B ya, anggap aja satu meja itu ada si A dan si B. Satu orang kebalkan tangan, yang lain buka, dosa. Tugas yang lain itu membujuk si A ini, namanya Bu Agus ya, dibujuk oleh Bu D supaya mau membuka tangannya. Cara membujuknya silakan. Pakai paksaan, pakai cacian, pakai penghargaan silakan. Dikasih waktu 10 detik saja. Oke, nanti setelah 10 detiknya habis ya, bergantian pula lagi. Oke, bisa Bapak Ibu? Oke, nggak duit, mau buka nggak duit. Nggak duit. Oke, sekarang gantian. Nah, yang tadi tukang bujuk sekarang yang mau menutup kepalanya, silakan. Oke, waktunya habis Bapak Ibu. Sekarang mari kita diskusikan sama-sama dulu. Oke, bagi yang A tadi, kira-kira alasan kenapa dibuka kepalanya ada yang bisa sampaikan nggak? Best friend. Oke, diiming-imingi hadiah. Tuh. Adakah tadi yang diancam enggak? Oke. Adakah yang memiliki keyakinan bahwa memang harus dibuka? Ada? Ada? Betul. Ya. Nah, ini Bapak Ibu selama ini teori kontrol ini kita kebingungan ya. Pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal seyogyanya murid itu yang mengontrol diri mereka sendiri, tapi dia memberikan kesempatan kepada kita untuk mengontrolnya dengan apa? Dengan dukungan dan atau penghargaan. Terus penguatan positif itu selalu efektif dan bermanfaat. Padahal Bapak Ibu, penguatan positif itu hanya akan berpengaruh buruk ke depannya kepada siswa kita. Tidak selamanya penghargaan yang kita berikan itu bisa diterima oleh peserta didik kita. Kadang mereka bosan, kalau udah bosan mereka nggak mau lagi mendengarkan apa yang kita cakap. Selanjutnya, kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Salah Bapak Ibu, ya. Ketika kita selalu membuat anak kita merasa bersalah, nanti anak kita akan menarik diri dari kelompoknya. Jadi nanti kedepannya anak itu akan merasa dia salah terus. Makanya kalau kita berkritik tidak boleh terlalu menyalahkan peserta didik, karena peserta didik kita punya alasan melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal sama-sama punya hak kita untuk mau atau tidak maunya berdasarkan teori kontrol. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, apa makna disiplin positif? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Artinya belajar adalah peserta didik kita harapkan bisa belajar, bertanggung jawab, dan meyakini nilai-nilai yang kita berikan. Nilai-nilai ini bisa diambil dari nilai-nilai kebajikan. Kalau di sekolah kita sebut dengan profil belajar Pancasila. Kita membiasakan peserta didik kita untuk selalu memiliki nilai-nilai yang enam ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang ada. Pertama, kalau di sekolah ada namanya profil belajar Pancasila, kalau di dunia itu ada Ibu Friendliness program, dan juga ada life skill. Setiap nilai ini berfungsi atau memiliki nilai yang bagus untuk ditanamkan ke peserta didik kita. Kalau untuk di sekolah kita boleh ambil yang profil belajar Pancasila saja, dan yang lain itu boleh kita masukkan juga di dalam pembelajaran kita. Oke.
Ini yang kami sebutkan tadi Bapak Ibu mengenai teori kontrol. Teori kontrol itu berasal atau teori yang ditemukan oleh Dr. William Glasser. Yang intinya teori kontrol itu kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk melakukan sesuatu atas pilihannya sendiri. Jadi fungsi kita sebagai guru adalah menanamkan keyakinan-keyakinan bahwa kalau sesuatu itu bisa dilakukan, kita lakukan. Kalau nggak boleh, ya kita bolehkan. Kita tidak bisa memaksa peserta didik. Peserta didik itu melakukan sesuatu biasanya ingin memenuhi 5 kebutuhan ini. Ada namanya kebutuhan bertahan hidup, ada namanya kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang, ada kebutuhan kesenangan, dan juga ada kebutuhan penguasaan dan kebebasan. Pernahkah Bapak Ibu, karena sekarang ini banyak anak yang broken home ya. Broken home itu artinya mereka melakukan itu karena kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang, tak cukup. Jadi dia melakukan sesuatu agar kebutuhan tadi bisa dia dapatkan, tapi caranya salah. Selanjutnya ini mengenai pengertiannya, Bapak Ibu kita skip saja. Oke. Selain memenuhi 5 kebutuhan tadi Bapak Ibu, perilaku manusia ini ya dimotivasikan oleh diri mereka sendiri. Pertama, ingin menghindari ketidaknyamanan. Biasanya ini takut akan dihukum, ya. Yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir ini yang paling bagus adalah berusaha menjadi diri sendiri yang menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab. Jadi di antara 3 motivasi ini Bapak Ibu, kira-kira motivasi bagus yang mana yang harus kita terapkan? Yang di mana Bapak Ibu? Yang ke-3. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu kita konsisten untuk menanamkan motivasi internal di dalam diri peserta didik kita. Karena kalau kita kasih hukuman saja Bapak Ibu, nanti siswa kita itu akan membenci, mendendam, dan juga nanti dia akan marah terhadap kita dalam waktu. Kalau kita kasih imbalannya penghargaan, umpamanya yang mau melakukan sesuatu itu karena kita kasih hadiah atau dikasih sesuatu yang berharga untuk dia, lama-kelamaan dia akan itu terus dia manja sebenarnya. Kalau nggak dikasih dia nggak akan mau. Yang paling bagus itu adalah untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab. Sekarang kita Bapak Ibu di sekolah kita kan ada adab dan peraturan ya. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini adalah pendekatan baru di mana kita memberikan pilihan-pilihan kepada peserta didik kita untuk memperbaiki kesalahannya. Ini adalah pilihan Bapak Ibu ya. Kalau selama ini kita beri hukuman, nggak apa-apa. Beri konsekuensi juga tidak masalah. Akan tetapi nanti konsekuensinya adalah untuk peserta didik depannya. Kalau restitusi ini kita berusaha mendalami alasan peserta didik itu mengapa dia melakukan itu. Jadi kita dengarkan alasannya, kita kasih solusi-solusi yang bisa membebaskan dia dari masalah yang dia hadapi. Ini Bapak Ibu posisi kontrol yang selalu kita lakukan ketika peserta didik kita punya masalah. Contohnya kasus-kasus ya. Pertama, posisi penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu kita mengambil posisi sebagai teman. Yang keempat itu pemantau. Dan yang terakhir manajer. Penghukum ini anak salah langsung kita hukum tanpa kita mendengarkan alasan balik dia melakukan itu. Kalau membuat rasa bersalah, kita akan mulai ya. Kita biasanya bilangnya ibu kecewa sama kamu, nanti kamu bisa seperti ini, nanti anak merasa bersalah, ya kan? Terus sebagai teman ini kita merasa sok dekat dengan anak. Jadi nantinya kan tidak jadi menghukum anak karena rasa kedekatan tersebut, dan anak nanti merasa ketergantungan dengan kita. Kalau nanti guru lain yang bilang dia tidak mau mendengarkan, tapi kalau si A yang bilang
Yang bagus itu adalah pemantau dan manajer. Pemantau ini dia dipukul rata semua, melakukan kesalahan, dikasih hukum, dan kita mengawasi. Diawasi anak itu melakukan atau konsekuensi yang dilakukannya. Dan yang terakhir ini manajer. Manajer ini kita lakukan ada namanya segitiga distribusi. Nanti akan dijelaskan. Biasanya manajer ini kepala sekolah sering melakukan ini. Oke, Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu kasusnya peserta didik itu nggak pakai seragam lengkap. Kalau kita ambil posisi kontrolnya sebagai penghukum, langsung kita hukum. Pilih lapangan 2 kali. Apa kita dengarkan alasannya? Kalau sebagai merasa bersalah, kita bisa bilang seperti ini. Kasih udah sama ini. Udah capek-capek bilang kamu seperti ini, tapi kamu nggak berubah-berubah. Ini adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya, sebagai teman itu sering bilang ayo bantu kita. Terus tolong bantu ibu. Kali ini ibu maafkan, nanti jangan diulangi lagi ya. Padahal anak yang dihukum ya kan. Itu adalah posisi sebagai teman. Ini posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer itu kita berusaha mendalami alasan-alasan kenapa peserta didik melakukan suatu tindakan dan berusaha mencarikan solusi atas kesalahan yang dilakukan tadi. Oke Bapak Ibu, kita coba pemahaman. Pemantau. Ya, pemantau itu adalah kita menanya ke peserta didik peraturannya apa? Kamu tahu peraturannya? Biasanya tidak kan. Jadi habis ini kamu bisa jumpai wali kelas kamu itu kasih hukuman ya. Biasanya kita nadanya datar saja. Kita tidak menghakimi, kita tidak mengancam. Kalau penghukum tadi kita mengancam sedikit, mengancam dan suara kita agak tinggi. Tapi kalau pemantau itu biasa saja kita lakukan sesuai dengan SOP. Ini Bapak Ibu, kita coba pemahaman sebentar. Kira-kira kalau kita mengungkapkan ini kepada anak, ini kita ambil posisi sebagai apa? Ini sebagai teman. Karena ada kata ayo ya. Ayo anak, kalau bapak lakukan jadi bapak. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Kamu lagi. Apa kamu tidak bosan dihukum terus? Kira-kira nih posisi kontrol sebagai? Ya, bukan rasa bersalah. Betul. Betul Bapak Ibu. Saya praktikkan lagi ya. Kamu lagi. Gak bosan kamu buat bersalah terus? Suaranya ditinggikan, kita menyalahkan. Terus Bapak Ibu, nah ini kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Bersalah itu adalah bagian dari pembelajaran. Tapi kamu harus berusaha memperbaikinya. Mantau, yakin? Hah? Karena ada solusi yang kita berikan ya. Apa rencana kamu ke depannya untuk memperbaiki kesalahan tadi? Pembelajaran. Biasanya kepala sekolah paling jago seperti pembelajaran. Nah ini kira-kira sebagai pemantau. Karena kita langsung tanya sama anak, kamu tahu peraturannya? Apa konsekuensinya? Nanti kamu dihukum ya. Tapi tugas kita adalah memantau anak itu melakukan konsekuensi dari tindakan tadi. Ini kira-kira sebagai apa? Gimana coba perasaan membuat rasa lebay gitu ya. Tapi ini bisa juga kita terapkan, tapi konsekuensi kedepannya itu nggak bagus kalau sering kita lakukan. Jadi kira-kira yang mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang paling bagus itu ada 3, teman, pemantau dan pembelajar. Kalau nggak bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau dan bisa sebagai pembelajar. Ya. Terus keyakinan kelas, kenapa harus kita buat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jawabannya, ya, peraturan kelas itu bersifat satu arah. Kita yang buat peraturan, anak yang menjalankan. Kalau keyakinan, kita sama-sama dengan anak itu berdiskusi. Keyakinan apa yang ingin kita capai atau lakukan di dalam kelas kita. Alhamdulillah kemarin saya sudah terapkan dan juga ada beberapa sudah saya kembali
ditempel juga di depan. Itu adalah peraturan yang anak buat. Biasanya kalau anak yang buat, biasanya tidak ingat. Dan tugas kita adalah menyimpulkan keyakinan-keyakinan peraturan tadi menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau Bu Reni kemarin dinamakan dengan kesepakatan kelas. Apa namanya beda tapi barangnya sama. Ini Bapak Ibu kalau mau buat keyakinan kelas, kita cara-caranya seperti ini. Pertama, kita diskusi dulu dengan peserta didik kita mengenai peraturan-peraturan yang mereka tahu. Minimal satu aja karena peserta didik kita banyak. Setelah itu kita rubah peraturan tadi yang dari negatif ya menjadi yang lebih positif. Contohnya tidak boleh makan di kelas. Kita rubah kepada yang lebih positif. Kira-kira apa peraturannya? Tidak boleh makan di kelas. Yang lebih positifnya apa? Guru bahasa Indonesia gimana? Makan di boleh. Ada lagi yang lebih tepat? Makan di waktu boleh. Itu terserah anak. Kita letakkan kepada anak semuanya. Jadi nanti kalau tugas kita adalah cuma menyimpulkan. Terus dari peraturan-peraturan tadi kita cari nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Kira-kira nggak boleh makan di kelas itu nilai apa yang kita capai? Kira-kira apa ya? Bersih, betul, rapi, disiplin. Inilah nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Terus menanyakan kepada anak, kira-kira kalau kita disiplin itu kita ngapain di kelas? Nanti Pak kita buang sampah di tempatnya. Nanti biasanya kalau anak berpikiran terbuka, dia akan mengasih solusi-solusi atau tindakan yang sesuai dengan nilai yang kita berikan. Dan yang terakhir, karena ini adalah kesepakatan kelas, kita boleh tambahkan sebagai guru ya. Karena kalau kita biarkan anak yang kuat, nanti buat macam-macam. Kemarin saya ada boleh bawa handphone di kelas katanya ya kan. Ini kan terserah dia, tapi kita kasih solusi ya. Dan kita biarkan mereka 100% buat terakhir ini segitiga institusi Bapak Ibu ini kita jalankan ketika kita menangani kasus siswa. Kasusnya seperti apa? Kasus yang tidak kompleks Bapak Ibu. Kalau kita ada peraturan, ya udah peraturannya kita jalankan. Kayak boleh lambat 3 kali lambatnya namanya kita panggil kan atau lambat kita panggil dulu ya kan. Kita lakukan restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah proses dialog antara guru dengan peserta didik untuk menanamkan budaya positif di dalam diri mereka. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas peserta didik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama itu Bapak Ibu bisa kita ucapkan seperti ini pernyataannya. Berbuat salah itu wajar. Kita berupaya menenangkan dulu, menstabilkan dulu perasaan peserta didik kita. Supaya apa? Supaya dia mau memberikan alasan atau mendengarkan apa yang kita bilang sama dia. Yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Kita mencoba berada di pandangan peserta didik kita. Ya, kita mencoba menenangkan dia juga dengan bilang, kamu pasti punya alasan ya kan? Kita mencoba menggali informasi mengapa dia ini melakukan itu. Tadi kan ada 5 kebutuhan ya. Umpamanya dia nggak dapat makan umpamanya di rumah, makanya dia malah temannya. Umpamanya dia tidur di kelas umpamanya, katanya kenapa tidur di kelas? Saya bosan Pak. Berarti kalau bosan, berarti kebutuhannya akan kesenangan tidak tercukupi. Dan yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Ini adalah solusi, kita mencarikan solusi pada permasalahan yang tadi. Kita tahu keyakinannya, kita tanyakan peraturannya apa, bagaimana kamu bisa mengenal diri kamu, apa rencana kamu ke depannya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini sebenarnya video saya kemarin dalam menerapkan segitiga restitusi. Kemarin kasusnya ini si Al-Farizul ini dia nggak pakai sepatu, jadi saya panggil. Saya dengar apa yang karena sama itu. Ya, kita skip aja. Ini si Windy ya,
kita minta menunjang. Jadi kita kasih pilihan kepada dia. Jadi kamu mau menunjang itu ke depannya. Kita kasih dia kesadaran bahwa dari apa yang mereka lakukan itu betul-betul salah, menyalahi keyakinan yang sudah kita kesepakati sama-sama. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Karena waktu juga yang bisa kita sebut, jadi kesimpulannya adalah untuk menerapkan program ini Bapak Ibu, budaya positif di sekolah, kita harus bekerja sama antara kepala sekolah, guru, staf dan juga para wali murid untuk bisa memaksimalkan Bapak Ibu budaya positif ini. Dan juga tugas kita sebagai guru Bapak Ibu adalah sebagai role model atau teladan. Anak-anak akan mencontoh apa yang kita lakukan. Itu saja Bapak Ibu kesimpulan yang bisa saya sampaikan karena waktu juga. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Apa kabarnya? Baik. Baik ya. Ya sebelum kita belajar kita mau buat keyakinan kelas dulu ya, atau kesepakatan kelas dulu. Caranya adalah Bapak sudah punya sticky note di sini. Nanti Bapak bagikan satu-satu. Kamu tuliskan peraturan kelas yang kamu tahu. Satu saja ya. Oke, peraturan kelas. Contoh umpamanya tidak boleh terlambat, ya kan? Satu aja ya. Satu siswa, satu saja. Setelah nanti kamu buat peraturan ini di sticky note ini, nanti bantu Bapak tempelkan di sini ya di depan. Nanti baru kita diskusikan sama-sama apakah kesepakatan kelas ini kita terima atau ditolak. Oke? Bisa? Paham? Oke, Bapak bagikan dulu ya. Bikinannya yang ini ke belakang ya, yang apa namanya? Yang lainnya di belakang. Oke, silakan yang dari dibagikan buat satu ya. Peraturan yang kamu tahu dalam kelas. Kan banyak tuh. Buat satu saja dulu ya. Ya, peraturan kelas. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita diskusikan sama-sama ya. Seperti kelas Bapak 71 sudah Bapak buat ya, alhamdulillah selesai. Oke, yang kuning mau habis ya habis. Nah, berarti pakai ini ya. Warna pink. Nanti kalau nggak mau tempel, nanti kita pinjam lem di tembok saja. Taruh ya. Betul ya. Oke, kalau sudah siap, silakan kita boleh tempel, tapi tempelnya satu-satu orang ya. Boleh. Udah ada yang siap? Oke, silakan kamu tempelkan di sini boleh. Satu-satu orang ya. Silakan. Oh, nggak usah buat nama. Ini namanya anonim ya. Tanpa nama. Udah terbuat nama? Oke, bagus. Yang nggak siap silakan tempelkan ke depan sticky-nya. Ayo, come on. Oke. Jangan berebut ya, 3 orang boleh. Yuk.
yang udah siap boleh duduk kembali ke tempat duduknya. Sudah taruh? Ketua kelasnya siapa nak? Ada. Oh Laci ya, thank you. Benar. Oke, sekarang udah semuanya belum? Oke, silakan. Masih ada tempat di bawah, ya boleh di atas kalau tinggi nggak masalah. Oke. Kita ada berapa nak jumlahnya? 9 28 ya. Satu itu mana? Bisa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oke, pas. Oke, bisa duduk dulu nak. Yang lain Oke, sekarang kita diskusikan keyakinan yang sudah kamu tuliskan ke depan dia. Oke, jatuh ya. Oke, kenapa kita sebut keyakinan kelas? Ya, karena ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini akan kita terapkan ke depannya. Ini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu melarang ya kan. Kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai yang harus kamu sadari dan harus kamu praktekkan dalam pelajaran ke depannya. Oke, kita coba satu persatu. Di kelas tidak boleh makan kalau ada guru. Oke. Kita rubah kira-kira yang karena pakai tidak itu kita rubah menjadi yang positif. Kira-kira nilai keyakinan apa yang ada di dalam ini? Nggak boleh makan? Nilai apa yang ditanamkan di situ? Kira-kira nggak boleh makan itu nilai apa yang pengen diterapkan? Ya, hormat. Kita boleh di sini. Kita tulis ini ya. Hormat atau menghormati. Oke. Selanjutnya tidak boleh bising. Nah, bising itu bahasa apa? Bahasa Melayu ya kan? Bahasa Indonesia ini apa? Bising atau ribut ya. Oke. Kira-kira nilai apa yang kita ngapain kita tuh? Ya, ribut ya kan? Berarti nilai-nilai yang positifnya apa? Sopan, oke ya. Terima kasih ya, sopan. Nanti kalau yang sama kita ambil satu nilai saja ya, oke? Setuju? Izin pada ketua kelas atau guru mapel jika ingin keluar atau ke toilet. Setuju? Setuju. Kira-kira nilai apa yang ingin ditanamkan itu? Hormat ya, dan menghormati guru. Kalau ada guru di dalam, kira-kira seperti apa kalau kita mau keluar? Angkat tangan dulu ya, umpamanya gini. Pak, permisi, saya mau ke toilet umpamanya. Kalau dikasih izin, baru boleh ke keluar. Kira-kira berapa orang boleh keluar dalam satu waktu? Satu atau dua orang boleh ya. Kalau tiga berkelompok itu nanti nggak bagus ya kelihatannya. Jadi kita buat dua saja ya. Oke, setuju? Setuju. Selanjutnya tidak boleh terlambat. Nah, kira-kira nilai apa yang mau ditanamkan nih?
Disiplin. Disiplin. Bagus. Ya. Tadi sopan betul juga, disiplin ya. Disiplin waktu, disiplin diri. Ya kan? Kita menyadari bahwa kita harus menghargai waktu yang sudah diberikan kepada kita. Oke, kita masuk sekolah jam berapa? Jam 6.50. 6.30 atau 6.50 sudah? 6.50. 6.30. Ya. 6.50 kan ada kita jadwal piket ya kan? Nah, kalau piket berarti kita harus datang lebih awal. Oke, disiplin. Selanjutnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira nilai apa yang mau ditanamkan? Kebersihan. Wah, bagus. Pintar kelas ini ya. Kebersihan. Ya. Nilai kebersihan. Ada tong sampah, di sana kita buang sampahnya. Jangan buang sampah di dalam laci. Ya, oke, selanjutnya tidak boleh keluar kelas saat jam kosong kecuali ke toilet. Berarti tadi yang sama yang kayak di atas ya ini. Oke, kalau jam kosong biasanya ketua kelas pergi ke majelis cari gurunya, ya. Tanyakan kira-kira gurunya kemana, kok bisa nggak masuk gitu ya. Oke, itu ya ketua ya. Kalau nggak ada ketua, wakilnya siapa? Ya, siapa namanya? Wahyu. Nanti Wahyu gitu juga ya. Kalau disuruh ketua, Wahyu yang pergi ke majelis. Dan juga yang lain, jangan pula pergi ke kantin. Ya kan? Nanti kamu dikategorikan bolos atau cabut. Kalau mau ke toilet, izin sama ketua ataupun ke wakil ketua. Sepakat? Setuju? Selanjutnya kita mau tidak boleh berisik. Tadi sama ya. Kita nggak boleh bising. Kita harus sopan. Tidak boleh bising di kelas sama. Tidak boleh bawa handphone. Nah ini, ada yang bawa handphone hari ini? Handphone memang kita tidak bolehkan ya. Ya. Oke, handphone itu harganya mahal. Seandainya nanti kami bolehkan kamu bawa handphone, takut nanti handphonenya itu terjatuh kah, atau lebih parahnya itu hilang. Ya kan, handphonenya itu mahal, jadi nggak boleh. Namun ada pengecualian, handphone itu boleh dibawa ketika, nah ini dicatat ya, ketika kamu disuruh oleh guru matkul bawa handphone. Nah itu ya. Tapi ada syaratnya lagi. Handphone itu kamu datang ke sekolah harus diserahkan kepada wali kelasnya pagi-pagi. Nanti pas jam pelajarannya kamu ambil, ya kan? Dan nanti setelah jam pelajarannya itu selesai, handphonenya kamu kembalikan kembali ke wali kelasnya masing-masing. Pulang baru diambil. Gitu prosedurnya ya. Oke, paham? Paham ya? Oke, selanjutnya handphone kita nggak bisa bawa ke sekolah ya. Terus tidak boleh, dilarang duduk di atas meja. Ada yang duduk di atas meja biasanya nih? Ada, Pak. Oh iya, Pak. Ya. Kira-kira dilarang duduk di atas meja itu nilai-nilai apa yang mau diterangkan? Sopan. Ya. Sopan, habis itu disiplin juga bisa. Kita gunakan kursi untuk duduk, meja untuk apa? Iya. Tempatnya menulis, kalau kursi untuk duduk. Nah, kita harus adil ya. Selanjutnya, ini menggunakan seragam sekolah. Betul. Kira-kira nilai apa yang mau ditanamkan? Disiplin. Betul. Selanjutnya, harus masuk kelas, tidak boleh bolos.
Apa tuh? Nilai apa yang mau ditanamkan? Disiplin. Disiplin ini banyak ya kan? Jujur juga termasuk. Oke, selanjutnya tidak boleh bergaduh. Gaduh apa? Bertengkar. Oh, berkelahi. Gaduh-gaduh. Bapak kira gaduh-gaduh. Bergaduh gitu mungkin ya. Kira-kira nilai apa tuh yang mau ditanamkan? Tidak boleh bergaduh. Sopan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Menghormati. Oke. Ya. Kalau berkelahi biasanya kita menghargai orang nggak? Enggak. Berarti menghargai orang lain. Jadi kita harus senantiasa menghargai orang lain, berkata sesuai dengan yang sebenarnya. Oke. Selanjutnya dilarang buang sampah dalam kelas. Oke. Tadi udah ya, sama ya, untuk menjaga kebersihan. Terus piket kelas. Nah, piket kelas berarti harus disiplin dan kebersihan. Melaksanakan piket kelas juga. Dilarang bully teman. Nah, ini ya, nggak boleh bully teman ya. Berarti nilai apa yang mau ditanamkan? Menghargai. Terus oke, ada lagi? Hormat. Sayang, saling menyayangi antar teman. Oke. Selanjutnya apa nih? Dilarang berbicara di dalam kelas jika tidak ada kepentingan. Oke, kira-kira mau nilai apa itu ditanamkan? Ya, sopan, kan? Boleh berbicara tapi ada syaratnya. Ketika mau berbicara, ketika guru menerangkan, gimana caranya? Iya. Iya, boleh. Ketika mau berbicara, gimana caranya? Nah, angkat tangan, bagus Sahrul. Siapa? Apa lagi? Permisi ya kan? Permisi Pak. Nah, boleh. Tapi angkat tangan dulu biar menarik perhatian gurunya dulu. Jangan langsung nyelonong gitu aja ya, nggak sopan ya. Ya, jangan berbicara ketika orang lain berbicara, itu nggak sopan. Selanjutnya ada lagi. Tidak boleh makan di kelas. Kenapa kira-kira nggak boleh makan kita di kelas? Menjaga kebersihan. Kalau ada guru kamu makan di belakang, gimana kira-kira? Hormat ya, Karul ya. Betul. Kita harus menghargai, menghormati ya diri kita dan orang lain. Kalau di guru, di sekolah di guru. Ya, menghargai dan menghormati guru. Sepakat ya? Oke, terus tidak boleh main dasi. Itu maksudnya apa? Ada yang sakit itu. Biasa siapa yang suka main? Jadi mulai sekarang itu boleh nggak? Yang tadi itu boleh nggak? Main apa namanya jepit apa? Gini Pak, kan contohan Pak. Itu artinya kita melukai ya kan? Itu kan maksudnya itu kan biar orang merasa sakit ya kan? Nak kan contohan Pak. Ya, jadi itu Bapak mohon ditinggalkan. Sepakat? Sepakat yang perempuan yang laki-laki? Sepakat ya? Boleh main ini lagi ya? Kenapa kira-kira kita nggak boleh main itu? Bisa menyakiti teman. Iya, bisa menyakiti teman. Kita tidak menghargai orang. Iya. Oke, terus selanjutnya
Oke, semuanya sama ya. Ini menyapu kelas sesuai jadwal, berarti di disiplin. Oke. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh makan di kelas. Terakhir, tidak boleh melawan guru. Wah, ini ada yang suka melawan guru nggak di sini? Nggak boleh ya. Ya, alhamdulillah. Inilah ya, keyakinan kelas kita, nilai-nilai keyakinan kelas kita berdasarkan peraturan-peraturan yang tadi sudah kamu sampaikan. Kita sepakat nilai-nilai ini? Sepakat? Oke, Bapak mohon satu orang bisa membacakan di depan nilai-nilai keyakinan ini. Siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Ada satu juga. Apa tuh mau silakan? Hah? Tak boleh bohong. Tidak boleh? Oh, oke. Kira-kira merokok itu masuk di mana nilainya? Sopan, menghormati, kebersihan, semuanya bisa masuk. Ya, kesehatan. Oke, kesehatan ya. Di sini kebersihan. Kalau kita hidup bersih, berarti kita hidup sehat. Ya, Sarul merokok, Sarul? Iya, Pak. Wah, makanya Sarul. Iya, Sarul. Oke, nggak usah ya. Tidak, Pak. Kami tidak punya. Bagus, kalau nggak merokok itu bagus. Bapak asli jurusan. Oke. Jadi inilah keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Nanti Bapak mohon kamu harus menerapkan nilai-nilai ini di setiap kelas ya. Walaupun pelajarannya beda-beda, bahasa Inggris, IPA, umpamanya tolong diterapkan nilai-nilai yang sudah kita sepakati ini. Setuju? Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang ingin menyampaikan ini di depan? Oke, yang membacakan? Oke? Ada? Oke, kalau udah sepakat, nilai-nilai ini nanti tolong kamu catat dan tolong diterapkan di kehidupan kamu sehari-hari. Silakan Bapak kasih waktu mencatat 2 menit. Nanti biar ketika ditanya keyakinan kelas kita apa, kamu tahu, ya kan? Oke, tadi baru dari bilang nggak boleh ribut, gaduh, ya kan? Ya, Bapak pinggir sini ya, biar nampak semua. Oke, kita boleh menambah sedikit ya. Ini jaga kebersihan ya. Ini saling menyayangi. Nah, biar kalimatnya tidak rancu ya, atau tidak membingungkan. Oke, kita pulangnya jam 12:05. Nanti setelah selesai ini, silakan kita bersiap-siap untuk pulang. Mana yang mau sholat dulu, silakan sholat dulu sebelum pulang. Kalau sudah dijemput, nah langsung pulang aja. Besok kita ya belajar di ya betul Mas. Saya udah siap semua. Tidak boleh mengejek teman. Kan tidak ada peraturan itu, jadi aku harus mengejek. Tidak boleh merokok. Tidak boleh.
kelasnya? Oke, kedua, silakan siapkan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pulang, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Oke, berdoa boleh. Oke, berdoa selesai. Silakan kamu pulang. Langsung pulang ya. Yang